Halo guys, balik lagi sama aku Adila Mega. Oke, jadi banyak banget DM yang masuk dan juga komentar-komentar yang tanya tips menulis esai untuk beasiswa. Kali ini aku mau kasih tips menulis esai untuk beasiswa. Yuk, simak ya. Oke, jadi menulis esai itu ada dua jenis biasanya. Ada yang minta diketik, ada juga yang tulisan tangan. Beberapa esai beasiswa yang aku tulis itu menggunakan tulisan tangan. Nah, jadi untuk esai yang ditulis menggunakan tulisan tangan kalian tuh harus rapi. Nggak boleh ada namanya stipo, apalagi dicoret-coret. Jadi kalau bisa kalian tulis dulu pakai pensil, kalau ada salah bisa dihapus, terus setelah itu baru ditebelin pakai pulpen. Itu, karena kerapian tuh nomor satu, menunjukkan identitas diri kita tuh orangnya kayak gimana sih. Terus kalau diketik, kalian harus samain rata kanan kiri, Times New Roman dan lain sebagainya. Tuh. Terus yang kedua adalah nulis esai itu jangan terlalu panjang juga nggak terlalu pendek. Disesuaikan dengan kertas yang ditentukan oleh pemberi beasiswa. Misalnya 1 lembar, ya udah kalian maksimalin nulis 1 lembar. Jangan terlalu banyak sampai berlembar-lembar karena itu akan membosankan dan nggak akan dibaca. Kalau terlalu pendek kesannya kalian kayak menggampangkan gitu, kok pendek banget. Kecuali memang ada ketentuannya 1, 2, 3 paragraf, kalian ikuti sesuai dengan ketentuan ya. Terus untuk isinya sendiri tuh jangan berbelit-belit. Jadi langsung step by step, poin-poinnya tuh nggak kalian ulang-ulang lagi, agar pembacanya juga mengerti apa sih yang mau kalian sampaikan dalam esai tersebut. Setelah itu paragraf. Nah, kalau menulis paragraf kita sesuaikan dengan menulis paragraf yang standar Indonesia ya, minimal itu 4 baris atau 4 kalimat untuk satu paragraf. Bisa lebih tapi jangan kurang dari situ karena terlalu sedikit. Dan setiap paragraf itu saling bertautan, maksudnya apa? Paragraf 1 dan paragraf 2 itu saling berkesinambungan. Jangan paragraf 1 ngomongin naik mangga terus tiba-tiba paragraf yang kedua ngomongin ini jalan-jalan tamasya keluar negeri, itu nggak masuk akal. Kalau bisa, kalau mau misalkan ganti topik pun ganti topiknya yang smooth, harus ada konjungsi dan lain sebagainya. Nah, untuk topik ini tuh ada 2 juga. Yang pertama, topiknya itu menyesuaikan ketentuan pemberi beasiswa di syarat-syarat penulisannya, atau kalian pilih sendiri. Nah, ini kalau pilih sendiri kalian tuh untuk tema kalian harus pikirkan perusahaan yang memberikan beasiswa atau lembaga yang memberikan beasiswa itu tujuannya apa. Jadi kalian bisa menyesuaikan, oh tujuannya memberikan beasiswa ini untuk negeri agar perempuan Indonesia lebih maju, atau untuk anak-anak yang kurang mampu. Nah itu. Lalu tujuan pemberian beasiswa ini apa? Ada beberapa beasiswa yang tujuannya untuk kalian agar bisa menjadi PNS, atau agar kalian bisa menjadi dokter, agar kalian menjadi guru dan lain sebagainya. Itu harus dipertimbangkan. Terus apa sih yang akan kamu berikan kepada negeri ini? Karena beasiswa kebanyakan tuh pasti pengennya kalau kalian udah dapat beasiswa, kalian sekolah, kalian bisa memberikan sesuatu terhadap negeri ini, entah itu pendidikan, entah itu usaha kalian di bidang sosial. Terus yang kelima adalah effort apa yang akan kalian berikan kepada pemberi beasiswa. Nah ini yang agak sulit sih, karena pasti pelamar beasiswa itu bingung mau ngasih effort apa ya ke pemberi beasiswa. Nah itu juga harus dipikirkan. Nah ada juga yang temanya tuh tentang cita-cita. Misalkan tuliskan cita-cita kamu dalam sebuah esai. Nah ini juga perlu ditekankan banget. Cita-cita kalian tuh yang pertama harus bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan bagi banyak orang. Jangan cita-cita kalian cuma untuk memperkaya diri sendiri. Terus yang kedua, jangan takut kalau cita-cita kalian tuh setinggi langit. Misalkan kalian ingin jadi presiden, ingin punya sebuah perusahaan, itu nggak apa-apa. Jangan berpikir, aduh mampu nggak ya aku, kayaknya kok enggak ya. Nah itu tuh jangan sampai berpikir seperti itu. Apapun cita-cita kalian tuliskan aja. Terus yang terakhir adalah kalau misalkan cita-cita, di dalam esai itu kalian harus cantumkan kata-kata bahwa kalian tuh nggak akan menyerah apapun yang terjadi untuk meraih cita-cita itu. Nah itu masalah tema ya. Terus yang berikutnya adalah strukturnya esai itu adalah pembuka, isi, dan penutup. Kalau pembuka nggak perlu pakai salam, langsung aja pembuka yang santai, yang nggak terlalu resmi tapi sopan. Bahasanya bahasa anak muda karena kita memang mendaftar di beasiswa yang diperuntukkan untuk anak-anak muda.
Lalu isinya seperti tadi nggak berbelit-belit, dan penutup. Nah, penutup di sini tuh mungkin teman-teman agak bingung ya, penutupnya kayak gimana. Nah, penutupnya tuh adalah simpulan dari esai kalian. Esainya isinya apa yang mau kalian capai, kalian tulis di penutup. Di simpulannya nggak usah panjang banget, 1 paragraf aja udah cukup, mungkin 5-6 baris atau 6 kalimat seperti itu. Terus untuk penulisannya juga ada 2 guys, biasanya itu ada tulisan pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kalian harus benar-benar teliti karena bahasa Indonesia itu kan bahasa ibu kita. Second language lah, kalau bukan bahasa ibu kalian itu harus pakai EB, bukan EYD tapi EB, ejaan bahasa Indonesia. Kalau EYD kan sebelumnya EB. Nah, sekarang tuh udah ada yang namanya ejaan bahasa Indonesia. Harus benar, nggak boleh salah. Dan kalau pakai bahasa Inggris juga harus benar juga sih. Tapi kalau misalkan ada sedikit kesalahan tuh masih mungkin ditolerir karena kita orang Indonesia. Terus yang terakhir adalah penulisannya harus menggunakan yang kata-kata yang efektif, misalkan kayak atlet sama atlet. Nah, itu efektif yang mana? Yang mana yang benar, yang mana yang salah? Apotik sama apotek. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu tips-tips menulis esai untuk beasiswa. Jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan tentang beasiswa, tanya-tanya tentang wawancara dan lain sebagainya, kalian bisa komentar di bawah ini, atau kalian bisa kirim DM di @adel_cabi. Jangan lupa follow Instagram aku dulu ya guys, biar kita bisa temenan kayak gitu. Oke, makasih, dadah.